Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnin Yusuf MSC, dosen pada program studi biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan bagian dari penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat rencana pembelajaran semester pada mata kuliah kultur jaringan yang merupakan mata kuliah rumpun botani berbobot 2 SKS. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan model pembelajaran case method, sehingga mahasiswa belajar melalui proyek yang mengintegrasikan teori, praktikum, penelitian, dan inovasi. RPS ini disusun mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi biologi, yaitu membekali mahasiswa agar mampu menguasai konsep biologi, menerapkan teknologi laboratorium dalam digital, mengembangkan inovasi berbasis riset, berkomunikasi secara ilmiah, bekerja sama secara profesional, serta memiliki kemampuan penelitian, literasi digital, dan jiwa kewirausahaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar kultur jaringan tumbuhan, menerapkan teknik laboratorium sesuai prinsip biosafety dan biosecurity, menguasai teknik kultur in vitro, melaksanakan penelitian sederhana, dan menganalisis, mengkomunikasikan hasil penelitian, serta mengembangkan inovasi dan model usaha berbasis kultur jaringan tumbuhan. Sub CPMK ini disusun secara bertahap, dimulai dari sejarah dan teori kultur jaringan, pengelolaan laboratorium, teknik sterilisasi, penyusunan media kultur, kultur kalus, organogenesis, embriogenesis somatik, kultur meristem, dan embrio, pemanfaatan kultur jaringan untuk konservasi, pelaksanaan mini riset, analisis data, hingga pengembangan model bisnis kultur jaringan berbasis pada keberlanjutan. Dengan tahapan tersebut, mahasiswa berkembang dari penguasaan konsep menuju pada kemampuan riset dan inovasi. Materi pembelajaran mencakup konsep dasar kultur jaringan, teknik kultur in vitro, sterilisasi, media kultur, regenerasi tanaman, metabolit sekunder, rekayasa genetik, konservasi sumber daya hayati, hingga penerapan kultur jaringan dalam penelitian dan pengembangan usaha berbasis bioteknologi. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan case method yang dipadukan dengan flip classroom, workshop, journal club, problem based learning, research discussion, dan praktikum laboratorium. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga merancang media kultur dan melakukan praktikum, melaksanakan mini riset, menganalisis data menggunakan teknologi digital, serta menyusun bisnis model kanvas sebagai implementasi dari bioentrepreneurship. Pendekatan ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi ilmiah, kreativitas, dan mampu memecahkan masalah. Melalui implementasi RPS ini, saya berkomitmen menyelenggarakan pembelajaran yang terencana, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada pencapaian-capaian pembelajaran lulusan, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan laboratorium, kemampuan penelitian, inovasi, serta jiwa kewirausahaan di bidang bioteknologi. Demikian penjelasan singkat mengenai implementasi rencana pembelajaran semester pada mata kuliah kultur jaringan yang saya ampuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi masih semangat pagi ini? Masih. Sudah sarapan? Sudah. Oke, jadi
Untuk tim teknik Holil, apakah teman-temannya hadir semua pada hari ini? Hadir Ibu. Ya, oke. Jadi pada hari ini, nah ada yang masih ingat kira-kira mata kuliah kita yang kemarin pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Ada yang mau memberikan pendapat mungkin atau ada yang masih mengingat kelas kita yang minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Ada? Silakan yang mau mengangkat tangan atau yang mau memberikan pendapat. Holil mungkin. Oke, silakan Holil. Ya, untuk mata kuliah kemarin itu kita membahas terkait dengan persiapan alat dan bahan untuk kultur jaringan. Oke, ada yang mau memberikan penambahan mungkin? Kahfi, silakan. Dan kita akan membahas terkait sterilisasi yang akan digunakan pada saat melakukan. Oke, kelompoknya Farhan sebelah sini ada yang mau menambahkan mungkin? Silakan Farhan. Kalau dari kemarin kan alat dan bahannya Ibu. Terus mungkin karena sudah di alat bahan, sekarang bakal bahas lagi tentang bagaimana cara penggunaan alat bahan itu. Oke, jadi minggu lalu itu kita sempat membahas pembagian alat dan bahan yang akan kita pakai di kebutuhan kultur jaringan tumbuhan nantinya. Nah, di kemarin kita membahas tentang beberapa peralatan. Ada yang masih ingat kira-kira peralatannya apa saja pembagiannya? Oke, silakan Farhan. Jadi waktu minggu lalu itu ada dibagi menjadi dua peralatan bahannya. Oke. Ada yang dari kaca dan juga ada yang stainless. Oke. Nabila mungkin mau menambahkan? Sama. Atau ada yang mau ditambahkan? Yang peralatan kaca itu yang seperti apa? Saya. Yang stainless itu seperti apa? Oke, silakan Kafi. Jadi untuk bahan dari kaca itu ada botol selai, dan untuk bahan logam itu ada pinset. Ya mungkin itu saja Ibu. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Kafi, Farhan, sama dari Nabila ya. Jadi dari minggu lalu itu kita sudah mengetahui ya bahwa di peralatan kultur jaringan tumbuhan itu ada dua macam jenis peralatan yang sering kita gunakan. Yang pertama itu peralatan kaca, kemudian yang kedua dia adalah peralatan stainless. Benar yang dikatakan tadi sudah benar, sudah tepat yang dikatakan oleh Farhan, oleh Kafi, oleh Nabila, oleh Holil bahwa peralatan kaca itu contohnya ya cawan Petri, gelas ukur, kemudian ada Erlenmeyer. Dan yang stainless steel itu ada bahan pinset, kemudian ada scalpel ya. Jadi itu contoh untuk bahan yang stainless. Oke, pada hari ini kita melanjutkan CPMK yang di minggu lalu ya. Jadi yang di minggu lalu itu kita tentang peralatan tadi. Nah, di minggu ini kita akan melakukan proses yang bagian kedua ya. Nah, di sini ada yang mau memberikan komentar mungkin tentang gambar. Jadi di sebelah sini di slide saya ini saya menyediakan gambar ya. Ada 3 gambar. Nah, di gambar bagian A itu yang di bagian atas. Kemudian yang di gambar bagian B ini ada kultur jaringan yang sudah kita lakukan di laboratorium di minggu lalu dan di tahun lalu. Nah, ini ada yang mau memberikan pengamatan secara morfologi mungkin kira-kira apa sih perbedaannya? Boleh dilihat ya dari segi misalnya medianya Ibu. Nah, kenapa misalnya? Karena hari ini kita mengambil tema tentang tadi ya di sub CPMK kita itu tentang proses sterilisasi itu seperti apa? Ada yang mau memberikan pendapat tentang gambar A dan gambar B? Oke, silakan Farhan. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar. Ya. Jadi di gambar A itu yang perbedaan paling mencolok itu ada di media tanamnya. Ya. Jadi pada gambar A bisa diperhatikan kalau media tanamnya itu dari seperti kapas, Ya. dan di gambar B itu bisa terlihat kalau media tanamnya itu dari agar. Ya, oke. Dari itu. Oke. Ada yang mau memberikan pendapat yang lain? Kelompok yang lain mungkin? Saya Ibu. Oke, silakan. Teman-teman bisa lihat di slide. Nah, di slide itu terdapat kontaminasi. Nah, di mana ketika terjadi kontaminasi, kontaminasi ini akan menyebar secara cepat dan bisa cepat menghabiskan nutrisi dari media tersebut. Ya. Nah, kelompok sebelah sini, silahkan. Ada yang mau memberikan pendapat mungkin? Apa sih perbedaannya antara gambar A dan gambar B?
Oke, silakan. Gambar pertama itu yang Ya, bagian silakan. medianya itu seperti terkontaminasi oleh jamur dan bakteri. Terus Ya. di gambar B itu non kontaminasi. Oke, jadi benar ya, sudah diberikan pendapat oleh Liza. Nah, bahwa ini gambar bagian A, ini adalah gambar kultur jaringan yang sudah mengalami kontaminasi. Dan yang bagian B ini adalah gambar yang non kontaminasi ya, dilihat dari morfologi medianya. Nah, ini kemungkinan besar seperti jamur ya. Jadi sebelah sini ini ada perubahan warna, kemudian yang sebelah bawah itu tetap bening. Nah, kira-kira mengapa kondisi mutlak ya aseptik itu perlu kita jaga? Ada yang mau memberikan pendapat kira-kira? Kenapa kita butuh kondisi yang non kontaminan? Atau ada yang mau memberikan pendapat tentang kata aseptik di sini? Oke, silakan Colin. Ya, terkait dengan aseptik itu merupakan suatu gejala untuk menghindari kontaminasi atau reaksi dengan mikroorganisme dari luar. Oke, Alfiani mungkin. Oke, Bu. Jadi kalau aseptik itu sendiri adalah kondisi di mana misalnya pada kultur jaringan itu tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur. Oke, Nabila. Silakan memberikan pendapatnya. Mengapa itu kondisi aseptik mutlak diperlukan agar tidak terjadi kontaminasi? Bisa dilihat pada gambar A, itu terjadi kontaminasi jamur. Bisa dilihat itu terdapat pada medium tumbuh putih-putih, atau bisa dilihat hifa atau jamur. Nah, pada bagian B itu tidak terkontaminasi. Oke, jadi terima kasih untuk Nabila, untuk Alfiani ya untuk jawabannya. Nah, jadi mengapa sampai kondisi aseptik mutlak diperlukan? Benar tadi ya bahwa ketika kondisi aseptik kita bisa jaga, nah maka kita akan mendapatkan hasil penanaman kultur jaringan yang non kontaminasi. Nah, jadi kondisi aseptik itu adalah kondisi yang tadi sudah dijelaskan sama ada pendapat dari Khalil ya, bahwa kondisi aseptik itu kondisi yang suci. Kalau kita mau ini kan ya, kalau kita mau simpulkan dia suci. Suci dari mana? Suci dari semua organisme. Baik itu apakah dia bakteri, apakah dia jamur. Ya, jadi bakteri, jamur plus dengan si virusnya. Jadi tidak boleh ada satu apapun selain tanaman yang kita tanam di dalam sana. Nah, baik itu makhluk hidupnya berupa bakteri, berupa jamur, atau misalnya dia berupa virus. Nah, oke. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan. Nah, jadi untuk tadi kondisi aseptik sudah diberikan penjelasannya sama teman-teman. Jadi kondisi aseptik adalah kondisi di mana kita menjaga baik itu ruangan, baik itu tanaman yang kita mau tanam, baik itu peralatan yang mau kita pakai, baik itu media yang akan kita gunakan pada saat penanaman, itu dalam kondisi suci. Suci dari mana? Suci dari organisme. Baik itu tadi apa? Jamur, bakteri, Oke, protozoa. Oke, jadi 3 ya, 3. Jadi kata kuncinya suci dari organisme. Oke, silakan dimulai diskusinya ya. Oke, hasil diskusinya sudah selesai ya. Nah, silakan yang mau memberikan presentasinya mungkin siapa? Oke, silakan Lisa. Nah, oke. Didengarkan ya teman-teman. Ibu. Teman-temannya oke. Silakan Lisa. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari hasil diskusi kami bahwasanya
ternyata media, larutan CPP dan juga Explan itu menggunakan metode sterilisasi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap media itu memiliki bahan yang berbeda-beda, karena ada yang bersifat termolabil sehingga ada yang tidak bisa dipanaskan. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan Liza. Oke, tadi sudah diberikan kesimpulan sama Disa ya. Jadi ada mungkin yang mau memberikan pertanyaan atau mungkin pernyataan untuk menguatkan, mungkin silakan. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Disa mengenai karena berbeda-beda bahan alat yang bakal digunakan untuk proses kultur jaringan nanti. Ada yang kita tahu itu tadi yang seperti Ibu jelaskan, ada yang berbahan kaca dan ada juga berbahan stainless, dan cara sterilisasinya itu pasti berbeda karena dilihat dari ketahanan dua bahannya, dilihat dari ketahanannya terhadap kayak apakah dia tahan panas atau tidak, apakah dia tahan bahan kimia atau tidak, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi applause dulu untuk Disa dan nah, oke, jadi dari hasil diskusi kita pada hari ini ya, kita jadi mengetahui ya bahwa di sini kita paham bahwa untuk Erlenmeyer ini kita tidak boleh menyamaratakan proses sterilisasinya dengan si botol kulturnya. Untuk Erlenmeyer kita bisa menggunakan proses sterilisasi dengan kimia, sedangkan untuk bagian botol kultur karena dia akan bersinggungan langsung dengan tanaman, dengan Explan, dengan media, maka dia harus dilakukan proses autoclave ya. Jadi sterilisasi panas bertekanan. Sedangkan untuk Erlenmeyer cukup dengan hanya mungkin menyemprotkan alkohol atau mungkin memberikan desinfektan yang lain, atau mungkin hanya dengan mencuci dengan deterjen saja ya. Jadi bisa menggunakan sterilisasi secara kimia. Jadi proses sterilisasi harus memberikan pembedaan ya, jadi pengkondisiannya itu harus berbeda sehingga kita akan mendapatkan proses kultur yang sukses seperti ini tanpa kontaminasi. Jadi bukan hanya suci dari organisme, tidak ada mikrobanya, tidak ada virus, tidak ada bakteri, tapi kita mendapatkan tanaman yang subur dan bebas kontaminasi ya. Itu untuk hari ini. Oke, masih bisa senyum kan ya? Masih bisa senyum? Masih. Oke, karena masih bisa senyum, silahkan senyum lagi untuk melihat kuisnya. Nah, oke, silahkan di-scan dulu, dicoba scan-nya ya, dicoba scan-nya. Ada yang kesulitan dengan proses barcodingnya? Tidak, Ibu. Tidak bisa diakses. Oke, silahkan. Oke, jadi kuisnya sudah selesai ya. Nah, kuis ini saya akan jadikan sebagai asesmen untuk ketercapaian kita pada hari ini. Nah, oke, terima kasih sudah dilakukan prosesnya. Terima kasih untuk antusiasmenya. Jangan lupa membaca bahan bacaan yang saya masukkan ke LMS untuk bagian formulasi minggu depan. Terima kasih untuk semangatnya. Tetap semangat untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.